Kreatika. Surya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hari Kreatif, channel inspiratif, inovatif, dan sedikit tidak bermanfaat. Oke teman-teman, di sini kita sudah melihat pemilu 2024 itu sudah lewat, sudah berlalu, yang dimana kita telah menyoblos mulai dari yang di atas, dari presiden sampai yang paling bawah. Oke, dalam hal ini itu merupakan sebuah kompetisi, yang dimana dalam sebuah kompetisi itu ada yang menang, ada yang kalah. Sehingga apabila kita menang, kita potong kambing, dan kalah, kita langsung jadi stres. Oke teman-teman, dalam hal ini banyak sekali caleg-caleg yang kalah, mereka sangat stres, sangat depresi gitu, jadi kayak orang gila. Yang dimana mulai dari bantuan-bantuan yang diberikan itu ditarik, kemudian itu sama saja seperti anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Kemudian ada yang juga yang gila karena dia nyalek ini minjem uang gitu, jadi utangnya numpuk. Ya, lagian sih kenapa sih kalau nyalek itu harus minjem uang? Ya, pakai dana dingin lah, dana pribadi gitu. Yang dimana dana itu tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga apabila kalah, jadi kita tidak bingung gitu ya. Lagian sih kenapa juga harus ngutang gitu kan? Seharusnya kita mengerti gitu, mengelolaan dana gitu. Toh ketika dia naik nanti, pasti dia akan membayar utang tersebut dengan apa? Apakah dengan gajinya atau dengan korupsinya? Hah? Itu tidak tahu ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa pikir sendiri. Ya dalam hal ini banyak sekali caleg-caleg yang merasa depresi, yang merasa gila gitu teman-teman. Yang dia stres, kehilangan banyak uangnya, kehilangan banyak hartanya. Bahkan ada juga yang menarik terkait serang fajar yang diberikan kepada masyarakat. Makanya itu teman-teman, jalan pintas kaya kok nyalek. Aneh. Nah, itulah mental-mental orang Indonesia, teman-teman. Apabila dia kalah dalam suatu kompetisi, dia akan merasa stres, akan merasa down banget, dan di situ dia akan melakukan hal-hal yang aneh sekali. Oke, teman-teman, seharusnya sebelum nyalek itu harus dipikirkan terlebih dahulu gitu ya. Karena nyalek ini merupakan sebuah kompetisi yang dimana ada yang menang dan ada yang kalah. Ya, seharusnya nyalek ini kita harus terlebih dahulu paham, karena nyalek ini bukan untuk bersenang-senang, akan tetapi untuk mengabdi kepada negara selama satu periode ke depan. Sehingga ada banyak tugas yang harus dikerjakan, ada visi dan misi yang harus dikerjakan, program yang harus dikerjakan sampai selesai, dan nyalek ini bukan jalan untuk menjadi kaya, akan tetapi bagaimana pengorbanan kita sebagai warga negara untuk membangun negerinya, berbakti kepada negerinya, untuk memberikan yang terbaik kepada negerinya. Sehingga apabila kita menyalek, kita sudah harus tentu tahu gitu teman-teman resiko apa yang harus kita hadapi di depan. Entah kita kalah, uang kita habis, entah waktu kita habis, bukan kita memikirkan tentang kekayaan, harta, atau bisnis. Sehingga dalam hal ini banyak warga Indonesia, orang-orang yang mencalonkan diri ketika kompetisi sudah pemilihan umum, dia mengalami kekalahan, banyak yang stres, dan banyak yang depresi karena harta-hartanya telah habis digunakan untuk kampanye. Berikut adalah video-video orang yang gagal nyalek dan menjadi stres. Cigedot. Caleg Nasdem di Banyuwangi Ratih Nurhayati diduga menarik bantuan paving yang dijanjikan karena kalah hasil suara. Bantuan paving yang awalnya ditujukan untuk 2 RT di Dusun Panjen, Desa Jambowangi, Kecamatan Sempu pun ditarik kembali. Pak, kenapa itu kertasnya dibawa? Ya istighfar, astagfirullahaladzim. Masyarakat mana? Ketika mencalonkan itu tidak siap kalah dan tidak siap menang. Beban jiwa dan beban mental yang mereka hadapi karena sudah jual ini, jual itu. Dan mereka gagal, akhirnya mereka terlalu sedih yang berlebihan bisa mengakibatkan depresi.